Kenapa nggak tinggal di Kuamang aja kak? Kan rumah yang di Kuamang lebih bagus daripada rumah di dusun. Halo guys, assalamualaikum. Banyak banget yang nanya kenapa aku itu nggak memilih tinggal di rumah ini aja daripada di dusun. Kan rumahnya jauh lebih bagus rumah yang di sini. Padahal aku tuh udah sering banget jelasin, tapi nggak apa-apa di sini tuh mau aku jelasin lagi. Mungkin mereka itu pengikut baru kan, belum pernah nonton video aku yang sebelumnya. Tapi sebelum itu di sini tuh aku mau bilang dulu kalau di sini tuh aku nyapu halaman sekeliling rumah. Nyapu halaman kayak gini tuh kayaknya belum tentu ya setiap aku pulang ke sini tuh aku nyapu halaman. Tapi alhamdulillah banget kali ini tuh aku udah beli sapu baru. Jadi ica-icanya di sini tuh aku ngerayain sapu baru sebelum nanti aku tinggalin lagi nih rumah ini. Ya kalau biasanya kalian tahu aku itu setiap nyapu di sini tuh aku itu bukan pakai sapu aku guys, melainkan aku itu pinjem sapu adik ipar aku. Nah, kita juga udah punya rumah sendiri, pasti ya kita juga punya halaman sendiri kan, nggak mungkin banget kalau apa-apa itu harus selalu minjem. Jadi ya udah aku beli sapu baru aja. Jadi kalau sewaktu-waktu aku pulang ke sini jadi gampang banget gitu mau nyapu, nggak harus lari-lari dulu buat minjem. Oke lah ya, kita lanjut aja ke cerita di awal karena banyak banget yang nanya kenapa aku itu nggak tinggal di sini aja daripada di dusun. Alasannya tuh karena di dusun itu kita punya kerjaan guys, tapi kalau di sini tuh Pak Su nggak ada kerjaannya. Jadi ya kita udah semingguan di sini, Pak Su itu nggak ada kerja sama sekali. Ya udah kita itu makan tidur aja. Aku juga nggak masalah banget kok selagi masih ada duitnya. Lagipun ya aku juga bersyukur banget kita itu pindah di dusun pas masih ada tanggungan bank. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena semenjak kita tinggal di dusun guys, alhamdulillah banget rezeki itu juga datangnya dari mana aja, dan Pak suami juga kerja terus. Ini ya awal-awal kita nikah kan pernah ya aku itu tinggal di sini selama 2 apa 3 tahunan gitu sebelum kita itu pindah ke dusun. Pak Su itu juga kerja di sini, kerjanya itu dalam 2 minggu cuman ada 3 kali. Gajinya itu cuman dapat itu 700, itu pun kalau banyak buah. Walaupun dapatnya segitu itu masih cukup banget buat kita karena kita itu cuman makannya berdua aja sebelum kita itu punya bocil. Pak suami segitu itu di bos pertama, terus lanjut lagi pas Pak suami itu dikeluarin dari situ, Pak suami itu kerja di 16. Adik ipar aku di situ gajinya lumayan sih menurut aku, jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Seminggu sekali Pak suami itu pastinya dapat itu 1 juta lebih. Tapi qadarullah Pak suami itu juga dikeluarin pas masa-masanya itu udah habis lebaran. Katanya sih ada pengurangan anggota gitu, jadi Pak suami yang anggota baru itu dikeluarin dari kerjaan itu. Yang bikin aku sedih itu pas masa itu kita itu udah punya tanggungan bank, tapi alhamdulillahnya di situ kita belum pernah bayar bank karena bayar bank itu adik ipar aku 1 tahunnya. Kalau ditanya kenapa bisa adik ipar yang bayar bank, dulu Pak suami itu pas lajang nitipin duitnya di adik ipar aku. Jadi pas kita bikin rumah kayak gini kita bilangnya aja dia itu yang ngangsuri bank selama 1 tahun, dan 1 tahunnya lagi baru kita yang ngangsuri bank. Itu menurut aku juga udah alhamdulillah banget sih, walaupun Pak suami pas hari-hari itu tuh nggak ada kerjaan banget. Angsuran bank kita juga masih dipegang sama adik ipar aku, jadi kita itu juga agak sedikit pusing sampai kapan kita akan seperti ini. Ujung-ujungnya kita juga pergi ke tempat mama aku guys. Pas awal-awal kita tinggal di tempat mama aku itu kita tuh nggak dapat kerjaan sama sekali. Sampai masanya dimana Pak suami itu juga harus merantau, ternyata dia tuh juga nggak bisa jauh dari istri dan anaknya. Dia merantau ya itu baru dapat 10 hari, badan dia itu benar-benar udah kayak kurus kering gitu, nggak segemuk yang sekarang ini. Situ